Halo semuanya. Welcome to Teen Online Service. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Tepuk tangan bersama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Come on, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Nyatakan. Aku anakmu dan aku milikmu. Berhati sesuai rencanamu. Rencanamu besar bagiku. Karuniamu. Karuniamu megah bagiku. Katakan bersama. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Sing it together. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan bersama. Dimanapun kalian berada, Tuhan. Jump, 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 jump. Sing it. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap katakan? Halo semua, welcome to AOC Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuning in di AOC Teen Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, atau mendengarkan bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Dan sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Teen Online Service bisa kita akses di YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi Teen Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap Minggu pukul 7 pagi. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam komsel kalian. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama dalam komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Dan kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Hi everyone, it's getting very close to Christmas season and kita udah masuk di bulan Desember dan hari ini saya ingin ngajak kita merenungkan why Christmas. Kenapa kita perlu merayakan tentang Natal? Dan perlukah kita take seriously about Christmas season? And why Christmas is more than celebrations?
So ini yang akan saya ajak kita renungkan bersama-sama hari ini. Saya ingin mengawali dengan gini. Yang dirayakan itu bukan perayaannya. Yang dirayakan itu Yesus yang lahir bagi semua umat manusia. Aku ulangi sekali lagi ya. Yang dirayakan itu bukan perayaannya. Yang dirayakan itu Yesus yang lahir bagi semua manusia. So, should we take Christmas celebrating Jesus who was born on earth for us? Should we celebrate that? Yes. Should we take that seriously? Very, very, very much. Karena sekali lagi, yang dirayakan bukan perayaannya. Yang dirayakan itu Yesus yang lahir bagi semua manusia. Nah, kenapa mengingat Yesus yang lahir bagi semua manusia itu penting? Why Jesus was born, that was so important. Why? Yuk kita lihat sama-sama. Karena gini, ketika dia lahir bagi semua manusia, itu memberitahu kita gini, He loves us. He loves you, and He loves me, and He loves everyone in the whole world. John 3:16, dia bilang gini, For God so loved the world. Begitu mencintai dunia. Dia bukan hanya ngomong I love you. No. Apa yang dia lakuin? He gave His one and only Son. So love, give. Bayangkan, karena dia so love with the world, with us, with you, dengan semua manusia, He gave His one and only Son. Tujuannya apa? What's the purpose? Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, kenapa mengingat Yesus yang lahir bagi semua itu penting? Merayakan kelahiran Yesus penting karena ini. It reminds us, it tells the world that He loves us so much. Nah, berikutnya, kenapa mengingat Yesus yang lahir bagi manusia itu penting? Berikutnya alasannya gini. Karena gini, ketika dia lahir, itu memberitahu gini, He understands our weaknesses. Wow, aren't you happy that your God itu bukan hanya Tuhan yang gede di atas sana, tapi dia Tuhan yang ini understanding your weaknesses. Waktu kamu lagi baper, waktu kamu lagi jengkel, waktu kamu lagi sakit hati, waktu kamu kepingin giving up, waktu kamu feeling hopeless, waktu kamu merasa tertekan, waktu kamu merasa terpojok, waktu kamu merasa kayak hidup ini not good at all, He understands our weaknesses. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 apa? This high priest of ours understands our weaknesses. Sangat-sangat memahami ini kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? For ayat ini bilang gini, He faced all the same testing we do. Dia juga mengalami semua pencobaan yang kita alami. Kalau kamu bilang aku sering kali merasa gagal, dia sudah ngalamin itu. Kalau kamu merasakan aku sering merasa kecewa, dia udah ngalamin itu. Kalau kamu bilang aku ini sering kali merasa nggak ada yang suka sama aku, dia juga udah ngalamin itu. Kalau kamu merasa aku ini sering kali kepingin giving up and menyerah, dia juga udah ngalamin itu. Yet, Ibrani 4:15 bilang apa? He did not sin. Dia nggak berdosa, tapi dia udah memahami kelemahan kita. Dan dia ada buat kita. Makanya dia disebut Immanuel. Tuhan menyertai kita. Karena Roh Kudusnya itu diberikan untuk apa? Untuk support kita. Waktu kita merasa so weak, ingat, dia datang ke dunia, lahir sebagai manusia untuk mengalami dan memahami semua kelemahan yang ada. Tapi dia ada melewati semua kelemahan itu dengan kemenangan. Dan the same spirit itu dia taruh dalam hidup kita supaya kita pun boleh berkemenangan atas setiap kelemahan kita. So merayakan kelahiran Yesus itu penting karena apa? Karena kelahiran Yesus itu memberitahu kita bahwa dia Tuhan. Bukan yang hanya gede, tapi dia Tuhan yang sangat mengerti
kelemahan kamu, kelemahan aku, dan kelemahan seluruh orang yang bergumul di dunia ini. Nah, selanjutnya ada lagi. Yang ketiga, kenapa kelahiran Yesus ini penting? Karena gini, selanjutnya adalah gini. Itu memberitahu kita gini, dia itu Tuhan yang mengosongkan dirinya. Dia Tuhan yang mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat yang ke-8 berkata apa? Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-7 sebelumnya dia berkata gini, Paulus dia menulis kepada Filipi gini, orang-orang di Filipi, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kamu ngebayangin dia Tuhan mau jadi kayak kita. Tuhan kan gak terbatas, disuruh jadi terbatas kayak kita loh, bayangin. Tuhan itu kan mulia, disuruh jadi seperti kita yang hina dan gak mulia ini. Tuhan itu kan sangat powerful, disuruh jadi powerless kayak kita ini, bayangin. Nah, kenapa merayakan kelahiran Yesus penting? Karena apa? Kita diingatkan, dia Tuhan satu-satunya Tuhan yang meninggalkan sorga, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Mana ada Tuhan yang mau mati buat kita orang yang bobrok ini? Mana ada Tuhan yang mau ngosongin dirinya demi orang-orang yang hina seperti kita? Rata-rata banyak kita diajarkan atau mendengar, kalau kamu nggak baik maka kamu nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau kamu nggak melakukan A, B, C, D, E, maka kamu tidak diterima oleh Tuhan. Tapi perhatikan ini, Yesus, dia mengosongkan dirinya bagi orang-orang yang berdosa seperti saya, seperti sebagian Anda. Dia mengosongkan dirinya supaya apa? Dia mati untuk kepentingan Anda dan saya. Bukankah ini luar biasa, guys? Come on. Nah, selanjutnya, merayakan kelahiran Yesus penting karena ini. He fulfills all prophecies. Apa sih profesis itu? Profesi itu nubuatan yang dulu udah pernah ada. Ribuan tahun Yesaya pernah bilang gini, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ini bicara tentang siapa? Tentang Yesus yang lahir. Yesaya 7 ayat yang ke-14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Wow. Ingat nggak cerita perawan Maria mengandung, kemudian punya anak dan diberi nama Emmanuel? Come on. Itu profesi sejak zaman Nabi Yesaya. Nah, sehingga merayakan kelahiran Yesus penting karena apa? Karena God fulfills all prophecies. Dia Tuhan yang menggenapkan seluruh nubuatan dan janji-janji. Nah, sekali lagi, kenapa mengingat Yesus yang lahir bagi semua penting? Karena ini, He loves us. Kemudian He understands our weaknesses. Kemudian He emptied Himself, mengosongkan dirinya. Dan kemudian ini, He fulfills all prophecies. Nah, aplikasinya apa nih buat hidup kita? Ini aplikasinya, siap ya? Simple aja. Because He loves us, we can love Him back. And everything we do because we love Him. And we love Him because He loved us first. Itu aplikasinya. Because He loves us, we can love Him back. Yang kedua, because He understands our weaknesses. Perhatikan gini, you and I can always go to Him. Kita selalu bisa kembali kepada Tuhan
cari Tuhan, Dia mau dideketin, Dia mau dengar keluhan kita, Dia mau ada buat semua kelemahan kita. Jangan biarkan iblis menipu kita berpikir gini, kalau kamu lemah, kamu gak pantas ke Tuhan. Kalau kamu belum benar, kamu gak pantas ke Tuhan. Justru Dia mengerti kelemahan kita, karena waktu kita belum benar, Dia udah mati buat kita. Ingat ini baik-baik guys. Yang ketiga aplikasinya apa? Because He empty Himself, we can be humble like Him. Karena Dia mengosongkan dirinya, kita bisa jadi rendah hati seperti Dia. Kalau teman-teman kita ngomongin kita, udahlah, kita gak usah urus, kita belajar rendah hati. Kalau kita merasa tersinggung, kita gak perlu respon, belajar rendah hati. Ya, kalau mungkin kadang ada kalanya kita menyinggung orang lain, kita juga berharap apa orang lain mengerti kerendahan hati. Tapi kita bisa rendah hati karena apa? Dia terlebih dahulu merendahkan hatinya buat kita. Yang keempat, aplikasinya gini. Because He fulfills all prophecies. Karena Dia menggenapi semua nubuat. Perhatikan ini. We can trust Him as our God. Kita bisa percayain Dia sebagai Tuhan yang powerful, yang maha kuasa, yang memerintah seluruh kehidupan kita. So, saya ingin mengulangin aja bahwa gini. Yang dirayakan itu bukan perayaannya. Tapi Natal yang dirayakan itu Yesus yang lahir bagi semua manusia. Kenapa ini penting untuk diingat dan dirayakan? Karena gini, melalui kelahiran Yesus itu memberitahu kita He loves us, He understands our weaknesses, He emptied Himself, He fulfills all prophecies. Dan aplikasinya, because He loves us, we can love Him and others. Yang kedua, because He understands our weaknesses, we can always go to Him. Yang ketiga, because He emptied Himself, we can be humble like Him. Yang keempat, because He fulfills all prophecies, we can trust Him as our God. So, let's get ready for Christmas. Ajak kawan-kawan kita bersama-sama. Let's preach people to Jesus this Christmas. Karena apa? Dia Tuhan yang cinta kita. Dia Tuhan yang mengerti kelemahan kita. Dia mengosongkan dirinya demi kita. Dan Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Karena Dia menggenapi semua nubuat dan janjinya. God bless you guys. Merry Christmas very soon.